Oke, berarti ada suaranya. Oke, oke, ada ya suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya ketemu lagi kita ya. Oke. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sempat sehingga pada malam hari ini kita dijumpakan lagi di agenda Hike Indonesia. Ya, masih saya ya. Untuk hari ini bukan sharing session ya. Ini ada segmen baru dari agenda Hike. Tidak bulan juga, tapi ini adalah segmen baru. Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya semoga teman-teman sini bisa mengikuti agenda kita pada malam hari ini ya. Oke, untuk agenda kita pada malam hari ini sedikit menjelaskan ya teman-teman. Untuk segmen ini kita akan ditemani oleh Ustadz Masyuri Abu Zaki. Oke. Ustadz Masyuri Abu Zaki terkait dengan sejarah-sejarah tentang sahabat, tentang Rasulullah. Nah, kebetulan untuk bulan Oktober ini kita masih membahas terkait dengan Rasulullah. Dan malam hari ini, oke, apa nih? Coba ya, mungkin teman-teman di sini nyimak nih. Untuk malam hari ini ada yang tahu judul kita apa? Boleh ditulis di kolom komentar dulu, teman-teman. Apa nih judul kita? Mungkin masuk-masuk aja nanti. Aku dapat link dari temen aku, masuk-masuk aja. Oke. Judul judul agenda kita apa nih, teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, ya ini ada setup baru saya ya. Tampilan baru saya di ruangan baru. Oke. Gimana, teman-teman? Oh ya, suara saya aman ya? Oke. Jejak Rasulullah dalam, nah beda nih. Ada yang jejak Rasulullah dalam sejarah dunia. Ada yang perjalanan Rasulullah SAW. Oke. Oke. Mungkin yang lebih lengkapnya ini ya. Jejak Rasulullah SAW dalam sejarah dunia. Oke. Oke, itu ya. Oh, berarti ada juga teman-teman yang memperhatikan ya judulnya. Karena ada juga orang yang hanya ikut-ikut aja ya. Ikut-ikut aja sehingga nggak tahu ataupun kurang paham apa yang sedang dibahas gitu. Oke, untuk malam hari ini ya tadi untuk pembahasan kita terkait dengan Rasulullah, di mana ini masih tentang sekitar kehidupan Rasulullah SAW, yang dimana mungkin kita bakal dibawa ke proses sejarah yang sangat menarik ya. Tentunya cerita tentang Rasulullah ini nggak akan putus-putusnya karena banyak sekali kisah yang sangat menginspirasi dari beliau ya. Oke, untuk malam hari ini ya ini adalah pertemuan pertama kita dari segmen cerita sahabat. Ini kalau di hack ini nyebutnya itu segmen cerita sahabat. Jadi walaupun eh, dan segmen ini kebetulan nggak tiap bulan. Jadi bisa juga 2 bulan 1 bulan 2 kali gitu. Kita kita bakal infokan kembali di grup itu ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum masuk grup, mungkin nanti kalau keliru ataupun bingung dengan agenda ini, kok nggak tiap pekan ataupun gimana ya? Itu mungkin nanti bisa konfirmasi sama admin ataupun teman yang udah masuk grup untuk masuk di grup biar tahu infonya ya. Oke, untuk hari ini tadi saya coba lihat dulu ya, apakah pemateri kita sudah siap? Oke, ada. Oke, untuk hari ini kita akan temani oleh Ustadz Masyar Bajaki. Tapi sebelum itu, mungkin saya coba mengingatkan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin keadaannya memungkinkan untuk kamera, dipersilakan bagi teman-teman, tapi tetap dengan menjaga aurat dan tutup auratnya. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin pengen mencatat poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, boleh juga mempersiapkan catatannya. Dan buat teman-teman yang pengen sambil minum, sambil ngemil, juga diperbolehkan. Untuk itu saya coba mengingatkan kembali, kita sama-sama luruskan niat untuk mengikuti agenda kita pada malam hari ini. Semoga dari agenda ini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi wasilah pahala untuk kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya coba untuk menyapa pemateri kita terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali nih. Ini kayaknya pemateri yang semangat ini. Oke. Untuk materi malam hari ini gimana Ustaz? Udah siap atau gimana? Belum sih. Berarti masih disiapin lagi nih. Ya insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Ini Ustaz ada materi PPT atau gimana? Atau nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Saya coba untuk buka dulu ya Ustaz. Ya silakan. Baik teman-teman, karena materi kita sudah siap, teman-teman juga diperbolehkan untuk menyiapkan diri. Kita buka untuk agenda kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Masyuri Abu Zaki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas ya? Ya, Ustadz. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini belum dikasih minum ini sama host, jadi agak serak dikit. Hostnya minum, pematerinya nggak ada minum. Biasanya kalau pemateri itu nanti ada buah ya, pisang, anggur gitu ya, apel gitu ya. Di sini nggak ada, soalnya di dalam musola. Di sini dalam musola ya. Jadi kapan-kapan nanti dikirimlah sama host ini ya, air minum. Enggak bercanda ya. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah ya umur yang panjang, diberikan oleh Allah sampai detik ini ya. Makanannya virtual ya benar. Insya Allah. Ini mana wasalwa turun ini dari langit ya. Allah turunkan ini mana wasalwa. Alhamdulillah Allah masih memberikan nafas kita sampai hari ini. Allah masih memperkenankan diri kita untuk mengikuti kajian Islam. Ya, Allah masih memberikan kita oksigennya. Allah juga masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul di sini, insya Allah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah nanti di jannahnya. Bayangkan bagaimana hari ini ya kita mendapati saudara-saudara kita di Palestina tidak semua mendapatkan kenikmatan seperti kita hari ini. Tapi bisa jadi juga mereka yang di Palestina yang mungkin kemarin sudah syahid itu bisa bertemu dengan Allah ya dan bisa mereka sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita belum pulang ya. Salat bersalam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa itba kepada beliau ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh host tadi, oleh Kak Praka, Hyung Praka atau Ustadz Praka, Masya Allah. Masya Allah, banyak julukannya ini ya. Kemarin ketemu juga ya di Jakabaring, Iya. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan beliau istiqomah ya di jalan dakwah, beliau istiqomah terus untuk membina umat, beliau istiqomah terus untuk senantiasa belajar Islam, insya Allah. Karena kita semua nggak ada jaminan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mungkin banyak orang yang dulu istiqomah sekarang tergiur dengan kenikmatan duniawi, maka akhirnya tidak menjadi istiqomah. Alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa minta istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada malam hari ini ya host tadi bilang bahasanya judulnya saya pun lupa nanti. Tadi host nanyain gitu. Saya juga lupa judulnya. Jadi, Jejak Rasulullah SAW eh, dalam sejarah dalam sejarah dunia. dunia ya. Ya, dalam sejarah dunia catat takut lupa nanti. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang maksum ya, yang setiap harinya itu kita senantiasa ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maka seorang Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi Muhammad SAW itu menjadi manusia paling mulia, menjadi manusia yang luar biasa. Tentulah beliau itu menjadi juga sesosok orang yang bisa mengubah sejarah dunia gitu. Nah, maka nanti kita akan bahas apa saja sih jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita membahas bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jejak-jejaknya itu, kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa Islam. Sebelum Rasulullah itu dilahirkan bahkan. Bagaimana dulu di zaman dulu orang Arab terkhusus itu menjadi orang jahiliyah. Julukannya itu orang jahiliyah. Kalau sekarang itu diartikan jahiliyah itu kebodohan itu. Padahal jahiliyah itu bisa tiga makna. Yang pertama itu adalah kesombongan, ya, kesombongan, lalu ketidaktahuan, dan yang ketiga itu adalah itu tadi kebodohan ya, kebodohan. Bodoh dan tidak tahu itu juga beda. Gitu. Nah, kesombongan, kenapa dikatakan jahiliyah itu kesombongan? Salah satunya kesombongan itu adalah bagaimana ya Utbah bin Rabi'ah, bagaimana juga orang-orang terdahulu seperti Abu Jahal, mereka tuh orang-orang yang pintar gitu. Orang-orang yang mereka tuh terpelajar, orang-orang yang bijaksana, bahkan Abu Hakam diculik Abu Jahal itu. Tapi mereka tetap dikatakan orang-orang jahiliyah gitu. Karena mereka ya itu tadi sombong, orang yang bodoh dan orang yang tidak tahu gitu. Nah, bagaimana kehidupan orang Arab ketika bangsa Arab ketika Islam itu belum datang. Jadi ketika Islam belum datang itu bangsa Arab itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat kacau ya, dalam segi moral gitu. Bisa dikatakan dalam segi moral. Orang-orang Arab juga pada waktu itu eh, tidak menjadi bangsa yang maju gitu. Bagaimana kita saksikan di bangsa Arab dulu itu ya, di bangsa Arab dulu itu ekonominya ribawi gitu. Ekonominya itu ekonomi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Islam datang gitu. Bagaimana juga di orang jahiliyah pada waktu itu tujuan kehidupan mereka itu hanya tujuan bagaimana ya membela kaumnya, membela sukunya, membela keluarganya. Jadi tujuan tertinggi orang-orang jahiliyah pada waktu itu adalah membela sukunya, membela keluarganya, membela kaumnya gitu. Tidak ada yang lain. Ketika mereka melihat sukunya, keluarganya itu salah, ya, itu salah, mereka tetap membela gitu. Karena kefanatisme kepada keluarga itu adalah puncak tertinggi dari tujuan mereka. Seperti itu. Nah, lalu juga bagaimana di era Arab sebelum datang itu banyak pemujaan-pemujaan berhala, ya. Banyak pemujaan-pemujaan agama-agama yang paganisme gitu. Jadi kalau kita saksikan bangsa Arab dulu itu mungkin kita ketahui bersama, di sana itu di sekeliling Ka'bah itu banyak patung-patung ya, banyak patung-patung. Padahal di zaman itu orang Arab itu ya sudah mengenal Allah gitu loh, sudah mengenal Allah. Itulah mereka ketika mereka bersumpah itu mengatakan wallahi, wallahi demi Allah. Tetapi ketika mereka melaksanakan ibadah, mereka tidak kepada Allah gitu. Kenapa? Karena tidak ada nabi kan, gitu. Tidak ada tuntunan. Mereka hanya mengira-ngira. Walaupun memang benang merahnya itu atau garisnya itu dulu itu di zaman Nabi Ibrahim yang bagaimana mila Ibrahim itu juga mengajarkan kebaikan atau Islam itu. Itu. Nah, bagaimana di sana itu di patung-patungnya itu ada namanya Lata, Uzza, Manat,
Optimus, Megatron, banyak banget gitu. Begitu. Jadi contohnya itu gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin ada patung Optimus, gitu, patung Megatron mungkin disembah juga gitu kan, karena saking banyaknya gitu. Bahkan kalau di dalam literatur itu ada sekitar 309, bayangkan, 309 berhala yang ada di sekeliling itu, gitu. Yang paling terkenal itu kan Hubal. Patung Hubal itu ya patung paling paling terkenal itu. Mungkin kalau sekarang itu ya Megatron, Iron Man lah gitu kan. paling paling terkenal itu disembah di zaman itu. Itu kebiasaan-kebiasaan orang Arab itu. Itulah kenapa di zaman Umar bin Khattab waktu sebelum masuk Islam itu dia kan buat patung dari buat sesembahan itu dari gendum ya, dari gendum atau dari tepung gitu. Ketika patungnya itu sudah dibuat ya, sudah dibuat dia ngadu di situ. Ya Allah lapar, gitu. Ya Tuhan lapar. Gitu. Ketika lapar itu kan patungnya dicopot tangannya gitu dimakan, dicopot kakinya terus dimakan gitu. Nanti kalau udah nggak ada lagi ya terpaksa kepalanya itu dicopot dimakan ya Tuhan maafkan saya kamu makan kan gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu gitu. Nggak mikir gitu, nggak mikir. Tapi mereka tetap kekeh dengan apa? Dengan keyakinannya itu gitu. Nah itu dari sisi keagamaannya gitu, dari sisi teologinya mereka menyembah matahari, menyembah gunung, ya, menyembah berhala dan sebagainya. Ada juga yang menyembah api, gitu. Itu di zaman jahiliyah, gitu loh. Nah, belum lagi di sistem sosialnya banyak orang jahiliyah pada waktu itu melakukan judi, itu melakukan judi, ya, melakukan bagaimana anak-anak, misalkan gini ya, di zaman jahiliyah dulu seorang laki-laki itu boleh menikahi wanita itu 10, 20, bahkan 50. Nggak ada batas. Di zaman jahiliyah. Gitu. Di zaman jahiliyah itu mau nikah berapa pun silakan. Kayak Raja Thailand sekarang itu kan banyak istrinya. Raja Thailand itu banyak istrinya. Nah, di zaman itu, di zaman jahiliyah itu memang banyak sekali istri-istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Apalagi orang-orang itu terpandang. Dan nggak ada batasan, bayangkan. Nggak ada batasan di zaman itu. Dan yang sangat-sangat tidak bermoralnya adalah ketika si suami ini punya istri 10 misalkan, ya, punya istri 10 si suami ini. Nah, si suami ini punya anak. Lalu si suaminya ini meninggal yang punya istri 10 tadi, anaknya ini nanti boleh menikahi 9 istri bapaknya, ibu tirinya gitu. Itu di zaman Arab dulu, bayangkan itu. Jadi kalau punya istri 10 kan satunya pasti ibunya kan. Nah itu ayahnya meninggal. Yang 9 itu boleh dinikahi. Itu di zaman itu. Karena nggak ada batas seorang laki-laki itu menikah. Nah ketika Islam datang itulah nanti membatasi nikah itu hanya boleh 4. Itu. Karena kebiasaan orang-orang terdahulu itu menikahnya itu lebih daripada 4, 10. Jadi akan sangat aneh ketika statement orang sekarang mengatakan poligami itu nambah. Bukan, poligami itu membatasi gitu. Poligami itu dalam Islam itu membatasi pernikahan itu hanya boleh 4 istri, nggak boleh lebih kan gitu. Karena apa? Di zaman jahiliyah itu boleh 20 bahkan 50 itu pun boleh. Jadi di zaman Islam datang itu membatasi pernikahan poligami itu boleh hanya 4, tidak lebih dari itu gitu. Jadi misalkan ada yang mengatakan, wah Ustadz nambah istri, bukan, tapi tetap diperbolehkan gitu. Bukan nambah karena poligami itu adalah membatasi gitu. Nah itu, jadi judi ya, judi juga di zaman itu ya, itu luar biasa. Bagaimana banyaknya perilaku judi itu luar biasa ya, aktivitas-aktivitas judi itu luar biasa. Kalau di Islam itu kan dinamakan maisir ya, maisir. Jadi judi itu dinamakan maisir. Nah maisir ini nanti akan banyak cabangnya di zaman itu. Kalau maisir itu sama seperti taruhan ya, judi lotre lah gitu. Jadi kalau kita masang 1 nanti dapatnya 2 gitu. Nah di zaman Arab itu mereka itu judinya itu pakai daging. Itu kalau maisir ya, judinya itu mereka bawa daging, nanti ditukar dengan daging atau dapat kambing atau dengan dapat yang lain, pasangannya itu daging gitu. Taruhannya itu daging. Nah nanti itu ada turunannya lagi.
Turunannya itu nanti ada yang namanya Nadashir. Nadashir itu lebih agak ke Persia ya. Kan ada Maisir, ada Nadashir gitu. Nah, Nadashir itu apa ya? Kayak lebih ke segmennya gitu, segmennya. Kalau Maisir itu lebih makna luasnya. Nah, Nadashir itu pakai dadu. Dia pakai dadu, nanti ada gambar itu digoncang gitu kan, seperti dadu-dadu zaman sekarang itu. Nanti ketika dilihat ada pasangan kita yang masuk itu kita menang gitu. Nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah mengatakan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan begini. Misalkan orang itu melakukan nadasyir, ya, melakukan nadasyir, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ketika kalian melakukan nadasyir, itu ibarat kalian berwudu seperti pakai nanah dan darah, lalu kalian melakukan sholat. Bayangkan, ya, bayangkan kalau kita melakukan nadasyir itu seperti kita berwudu pakai nanah dan darah. Jadi bukan pakai air, ya. Lalu kalian melakukan sholat. Saking Rasulullah benci dengan aktivitas dadu seperti itu, perjudian seperti itu. Misalkan Mas Praka ya, wudhu pakai nanah pakai darah mau nggak? Tentu nggak mau kan? Nggak mau. Nah Rasulullah mengibaratkan seperti itu, ya, pakai nanah pakai darah. Nanti ada yang namanya turun lagi namanya ansab, ya. Ansab itu bukan angsap ya. Kalau orang Lembang itu angsap. Nah, ansab itu adalah perjudian bentuknya itu pakai seperti tugu-tugu ya. Jadi kayak tugu-tugu nanti disembah ya, nanti minta minta nomor kalau zaman sekarang itu ya. Itu namanya ansab. Ada lagi azlam ya. Kalau azlam itu dia pakai anak panah ya. Azlam itu pakai anak panah yang bulunya itu dibuang dan tajamnya itu dibuang nanti diundi. Itu perjudian pada waktu itu. Jadi perjudian pada waktu itu bayangin ya, judi saking luar biasanya merajalela pada waktu itu, orang yang nggak ikut judi itu dibully. Julukannya itu barem, barem. Jadi BARM, berem. Jadi orang yang nggak ikut judi itu gitu. Jadi kalau ada yang namanya Bram gitu, mirip-mirip, bukan orang yang nggak ikut judi. Bram. Ya, sekarang juga judi masih merajalela, Kak. Iya, itu berarti orang yang jahiliyah gitu. Belum tersentuh gitu, masih jahiliyah gitu. Nah, orang yang nggak ikut judi zaman itu dibully. Jadi kena kata-katain dia, sampai insecure ya, sampai dia pakai apa namanya? Pakai orang yang introvert dan sampai seperti itulah. Dia sampai sampai kena mental lah gitu. Karena saking maraknya pada waktu itu. Nah, belum lagi keadaan eh, judal ya, zaman judal benar-benar. Nah, belum lagi wanita-wanita di zaman itu ya. Di zaman itu wanita-wanita di zaman pra-Islam atau sebelum Islam itu hanya jadi pemuas nafsu saja gitu. Jadi kalau orang Jawa itu ngomong gini, wanita itu kan misalkan ada orang Jawa di sini ya. Wanita itu hanya 3 tugasnya. Masak, maca, mana. Nah, tahu nggak itu? Jadi kalau ada orang Jawa itu mungkin tahu ya, dia ketawa mungkin. Jadi masak, maca, mana. Masak itu dia cuma masak, cuma di dapur saja gitu. Maca itu cuma berhias, berdandan. Mana itu cuma ya bikin anak, gitu aja. Gitu toh. Gitu. Jadi di zaman pra-Islam itu gitu, cuma masak, maca, mana. Gak lebih dari itu. Gitu. Tapi ketika di zaman Islam kan luar biasa. Nanti kita bahas atau pekan depan kita bahas ya, bagaimana Islam menggunakan. Nah, keadaan wanita di zaman itu, ya, itu hanya untuk jadi pemuas nafsu laki-laki, ya. Jadi nggak punya seperti kewibawaan. Karena memang wanita pada waktu itu dijadikan budaknya laki-laki, itu. Itulah jangan heran, zaman ketika Islam belum hadir itu, anak-anak perempuan itu kan dikubur ya, dikubur, dibunuh. Karena anak-anak perempuan pada waktu itu adalah simbol kemiskinan. Ya. Jadi anak perempuan pada waktu itu simbol kemiskinan. Jadi kata Umar bin Khattab, ya dulu kebiasaan orang jahiliyah itu adalah mengubur anak-anak perempuan. Gitu. Jadi anak-anak perempuan pada waktu itu memang dikubur, bahkan ada yang hidup-hidup itu dikuburnya karena itu simbol kemiskinan. Dan itulah wanita pada waktu itu menjadi tidak berharga memang, ya, tidak berharga.
Dan wanita pada waktu itu juga boleh poliandri ya. Poliandri itu istri itu lebih dari satu suaminya kan gitu kan. Jadi boleh itu, istri-istri itu boleh. Nanti maaf ya, nanti misalkan suaminya banyak nih, otomatis kan yang berhubungan itu banyak. Nah nanti kalau si wanita ini hamil, nanti tinggal dipanggil satu-satu atau dipanggil semua laki-laki yang merasa pernah berhubungan itu ditunjuk, kamu bapaknya. Jadi nggak pakai tes DNA, rusak nggak itu? Itu rusak, rusak sekali dari segi nasab itu rusak. Nah di zaman jahiliyah itu seperti itu. Wanita boleh suaminya lebih dari satu, nanti tinggal tunjuk kalau dia hamil, kamu deh bapaknya. Gitu. Apa mau sweet dulu ya, batu kertas gunting gitu kan. Atau sum hum pimpa gitu kan, untuk di wah jalur nasabnya itu kan gitu. Nah memang seperti itu. Saking rusaknya di zaman itu, wanita itu seperti itu. Ya, jadi sampai boleh untuk memilih seperti itu. Nah, di zaman itu juga wanita itu atau laki-laki wanita menikah itu nggak pakai cerai, itu boleh. Dan juga di zaman itu, zaman jahiliyah itu laki-laki, nanti silakan baca literaturnya, laki-laki itu boleh mengizinkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain supaya bisa punya anak, ya, dan tabiatnya karakternya itu tidak dimiliki oleh bapak atau suami aslinya, suami sahnya gitu. Ekstrim kan? Ekstrim banget gitu. Jadi sampai seperti itu wanita di zaman pra-Islam gitu. Padahal kalau kita melihat bagaimana Islam itu menuntut wanita itu kan menjadi suci, itu diangkat. Islam itu menjadi seperti berlian kalau dalam Islam itu. Islam itu diangkat menjadi seperti perhiasan. Maka benar kata Roma ya, perhiasan dunia itu adalah wanita soleha kan gitu. Mas Praka pengen punya wanita soleha? Oh, Masya Allah. Nah di zaman Islam itu wanita itu ibarat berlian, ibarat perhiasan. Itulah kenapa dituntut di dalam Islam itu wanita itu suci. Gitu. Nah, banyak orang hari ini menganggap wanita itu yang penting perawan. Nah ini salah. Kan gitu kan? Wanita hari ini atau orang tua hari ini hanya mementingkan yang penting anaknya perawan. Gitu. Jadi jangan heran misalkan kita melihat pada masa kini hari ini tuh misalkan ada orang tua menyaksikan anak perempuannya itu dibawa kemana-mana oleh laki-laki dengan alasan mungkin belajar bareng lah ya, lalu jalan-jalan lah sama satu sekolah gitu. Nah ini salah gitu. Apalagi misalkan ada belajar bersama misalkan di rumah laki-laki gitu kan. Lalu ya seperti itulah waktu pulang malam baru pulang ditanyain sama ibu dan bapaknya, kamu nggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Sampai ada kasus nyata itu diperiksa ke dokter gitu ya. Takut anaknya itu nggak perawan. Gitu. Nah orientasi orang tua hari ini nih, yang penting anaknya itu, yang penting perawan. Nah ini salah. Gitu. Salah. Dalam Islam itu bukan perawan. Dalam Islam itu dituntut menjadi suci, bukan perawan. Gitu. Ibunda Siti Khadijah itu dinikahi Rasulullah itu janda atau gadis? Janda. Tetapi kenapa Ibunda Siti Khadijah dikatakan suci? Bayangkan. Wanita suci. Ibunda Siti Khadijah itu wanita suci. Dikatakan oleh Allah itu wanita suci. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan salam, bahasanya menitipkan salam untuk Ibunda Siti Khadijah gitu. Kan gitu. Jadi perawan itu ya belum tentu suci. Bagaimana sekarang mungkin banyak sekarang ya mungkin banyak sekarang anak-anak gadis gitu ya. Ini kenapa videonya ditutup ini? Kesenggol itu ya. Kesenggol oleh host ini. Diskriminatif nih hostnya nih. Diskriminatif. Saya kan nutup aurat ini kan. Kalau saya buka aurat ya bolehlah dimatiin. Sampai mana tadi saya? Oh ya, wanita itu dalam Islam itu dituntut untuk suci gitu, bukan perawan. Banyak hari ini wanita-wanita itu perawan tapi nggak suci gitu. Banyak wanita hari ini mungkin mereka belum menikah tapi dikatakan tidak suci. Kenapa? Sudah berani dibawa
diusung-usung sano sini ya sama laki-laki gitu. Maka itu tidak menjadi wanita yang suci. Dan dalam Islam itu wanita dituntut untuk menjadi seorang wanita yang suci gitu. Walaupun dia sudah tidak perawan lagi gitu, walaupun dia janda gitu, seperti itu. Nah, itu dari sisi wanita gitu. Jadi wanita itu memang direndahkan sekali dalam sistem jahiliyah ya. Lalu juga perjudian ya. Lalu juga sistem dulu itu nggak ada sistem politik sih di zaman itu ya. Di zaman itu hukumnya itu hukum-hukum ya, hukum-hukum kesukuan lah ya. Hukum-hukum kesukuan ya, hukum-hukum ya kendak dewek lah gitu di zaman itu gitu. Ya, itu sedikit. Nah, di dalam Arab jahiliyah pada waktu itu tuh masyarakatnya pada waktu itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada namanya itu wabar, ada namanya madar. Itu bukan mabar. Ya, kalau mabar itu Mas Praka itu mabar. Ya. Jadi jadi wabar itu adalah orang-orang Arab itu yang tinggalnya itu di padang pasir gitu. Jadi lebih ke kasta yang miskin lah gitu ya. Itu kalau wabar. Jadi kalau wabar itu lebih ke orang-orang yang tinggal di padang pasir, kerjaannya itu dia merah susu kambing. Jadi kastanya itu lebih ke ya kalau orang-orang miskin itu lebih ke kambing lah, domba, kambing gitu. Jadi kerjaannya orang Arab itu ya meras susu gitu. Jadi nggak ada yang lebih istimewa gitu. Nah, sedangkan Madar itu orang kota gitu. Jadi orang kota itu sukanya itu bertani, ya, ternak gitu. Jadi kalau orang-orang yang Madar itu dia lebih hewan-hewannya itu onta karena orang-orang sultan ya, orang-orang punya gitu jadi pakai onta. Jadi untuk kasta sosialnya itu pakai pakai onta. Jadi itu hukum apa namanya pra-Islam sebelum sebelum Islam itu datang. Jadi pra-Arab sebelum Islam itu datang itu memang seperti itu. Jadi sangat kacau. Belum lagi antara suku satu dengan suku yang lain itu saling berperang, ya, saling berperang. Kayak misalkan suku Aus dan Khazraj. Bayangkan suku Aus dan Khazraj itu masih satu klan, ya, masih satu klan bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak tahu Naruto sih ya. Jadi nggak usah Naruto lah. Kalau yang tapel Naruto tuh enak itu ininya apa namanya untuk mencontohkan itu. Jadi suku Aus dan Khazraj itu mereka tuh sebenarnya kakak beradik dulunya, nenek moyangnya itu atau buyut-buyutnya itu kakak beradik gitu. Lalu mereka punya kayak seperti klan sendiri ya, saling ber, apa ya kayak sukuku lebih klanku lebih hebat nih, klanku lebih hebat. Nah, jadi pada waktu itu ya sukanya itu berperang. Dan memang tabiat orang-orang Arab pada waktu itu memang berperang, gitu. Berperang. Jadi saking senangnya berperang, Aus dan Khazraj itu kan suku-suku yang memang terkenal untuk berperang. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu datang ya ke Madinah, nanti pekan depan kita bahas ya. Pekan depan kita bahas lebih rinci, masih keterkaitan juga dulunya. Nah, suku Aus dan Khazraj itu ketika disatukan oleh Rasulullah SAW, jadi Rasulullah itu senang. Gitu. Kenapa Rasulullah senang? Karena mereka sudah biasa berperang, mereka adrenalinnya itu adrenalin biasa berperang. Jadi sudah terbentuk karakter prajurit-prajurit Kopassus banyak kan, ya. Prajurit-prajurit Kopassus. Jadi Aus dan Khazraj itu ya senang gitu. Itulah kenapa Rasulullah begitu menanyakan kepada suku Ansor, maksudnya itu orang-orang Ansor Aus dan Khazraj ini, apakah engkau masih meragukan kesetiaan kami ya Rasulullah, gitu kan. Andaikan suruh masuk ke dalam laut saja, insya Allah saya ikut gitu. Kami akan patuh dan akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Gitu. Nah itu kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu itu suka-suka berperang mereka. Mereka suka berperang, mereka suka menindas satu dengan yang lainnya. Yang tadi awal saya katakan bahwasanya yang penting bagi mereka itu adalah keluarga mereka, suku mereka, kaum mereka, jangan sampai ada yang mengganggu kaum kami gitu. Jadi sampai ke situ tok tujuan hidupnya itu sampai ke situ tok. Nah, maka luar biasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika membawa Islam itu, ketika Nabi Muhammad SAW itu membawa Islam itu bisa merubah seluruh ya, tabiat-tabiat orang jahiliyah. Bahkan saking besarnya ya pengaruh Nabi Muhammad SAW
Mungkin kita semua tahu, bahkan penulis kafir pun yang bernama Michael Hart itu, ya, Michael Hart itu menempatkan Nabi Muhammad SAW itu posisi pertama, posisi pertama. Jadi ketika Michael Hart itu memposisikan Nabi Muhammad sebagai orang yang berpengaruh di urutan pertama, orang-orang kafir pada waktu itu kan protes, ya, protes. Kenapa protes? Apa alasan kamu untuk menempatkan Muhammad itu menjadi posisi pertama? Gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang bapak yang luar biasa, ya, seorang sahabat yang luar biasa, seorang kakek yang luar biasa, seorang pemimpin negara yang luar biasa. Yang mana dulu beliau hanya satu, ya, beliau hanya sendirian, lalu pengikutnya cuma sedikit, yang cuma diikuti oleh anak muda kan. Itulah kenapa Michael Hart itu menempatkan Nabi Muhammad SAW itu menjadi yang pertama. Dan ini ya, perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi akhir zaman, nabi terakhir yang jangkauannya itu bukan hanya negara, tetapi lintas benua, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Jadi bukan hanya negara, bukan hanya bangsa, gitu. Tetapi rahmatan lil alamin. Bayangkan coba, Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu jangkauannya hanya keluarganya saja. Ya. Nabi Adam itu jangkauannya hanya keluarganya saja. Hanya ngurusin keluarga, itu ribetnya luar biasa, Pak. Itu Nabi Adam. Ini kan? Tapi jangkauan Rasulullah SAW itu bukan hanya keluarga, bukan hanya negara, bukan hanya bangsa, tapi seluruh bumi, seluruh dunia. Nabi Adam yang cuma ngurusin satu keluarga, itu ribet ngurusin Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, belum lagi perempuan. Bahkan kejahatan pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu ya di zaman Nabi Adam. Pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia itu ya di zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu cuma ngurusin apa? Ngurusin keluarganya saja, dan itu ribet. Itu jangkauan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Musa. Nabi Musa itu jangkauannya cuma negara. Dan itu pun Nabi Musa, bayangkan, jangkauannya cuma satu negara, yaitu apa namanya, di zaman Firaun kan, negaranya Firaun. Dikasih mukjizat pula, bayangkan. Kurang apa mukjizatnya? Ya, kalau tongkatnya itu dilemparkan ke laut, terbuka jalan tol. Ya, itu kan Nabi Musa. Ya, dilemparkan di depan ular-ular, jadi naga. Itu angkatnya Nabi Musa. Belum lagi kalau tangannya itu dimasukkan ke ketiak, itu jadi cidori, maksudnya itu jadi ada cahayanya gitu, ada listriknya. Kalau Mas Praka tangannya taruh dalam ketiak coba, itu jadi apa coba? Ya, bukan cahaya yang keluar, tapi bisa jadi aroma-aroma yang lain. Temennya pingsan semua, bisa jadi kan gitu. Nah itu Nabi Musa itu jangkauannya cuma negara, lalu dibekali dengan mukjizat, ya, mukjizat. Belum lagi Nabi Daud. Nabi Daud itu jangkauannya negara juga, dikasih mukjizat, ya, bisa melunakkan besi dan segala macam. Nabi Sulaiman itu jangkauannya cuma negara, negaranya Nabi Sulaiman, kan gitu. Diberikan mukjizat jin, bukan mukjizat ya, di pelayan jin, ya, diberikan mukjizat bisa ngomong dengan burung, dengan hewan, ya, segala macam gitu. Lalu Nabi Isa itu juga negara atau satu bangsa lah lebih tepatnya. Nabi Isa itu bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi kalau Nabi Isa itu. Jadi dikasih mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya itu Nabi Isa itu bisa menghidupkan atau bisa membangunkan orang yang mati. Ketika ditanyain siapa yang membunuh kamu? Oh, si fulan. Ketika sudah dikatakan si fulan, ya udah mati lagi gitu, bukan terus dia hidup. Dibangunkan aja gitu kan. Nah itu, jadi jangkauan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Wajar ketika Michael Hart memposisikan Nabi Muhammad itu di posisi pertama, karena jangkauan bukan hanya keluarga, bukan hanya suku, bukan hanya bangsa, bukan hanya negara, tetapi jangkauannya itu rahmatan lil alamin gitu. Itu luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman itu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kalau kita lahirkan kita sudah ketahui bersama ya bagaimana proses beliau sebelum lahir dan segala macamnya lah. Gitu. Jadi kita sepil ya sedikit-sedikit yang penting saja. Di zaman itu Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka untuk berdakwah kepada kafir Quraisy, orang jahiliyah pada waktu itu, ya, itu dimintai mukjizat, ya, dimintai mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Salah satunya itu membelah bulan, kan? Gitu. Membelah bulan. Jadi Abu Jahal itu kedatangan seorang raja namanya Habib. Saya lupa Habib siapa gitu, ya. Bukan Habib Rizik, bukan. Jadi di situ di literatur dinamakan raja ini namanya Habib. Ya. Jadi Raja Habib ini dengar bahwasanya di bangsa Arab itu ada nabi terakhir gitu. Ada nabi terakhir. Kalau nggak salah Habib ini dari Persia atau dari Romawi, dari Persia kalau nggak salah. Nah, ketika mendengar kabar-kabar ada nabi terakhir itu dari Arab, datanglah dia menemui orang-orang Arab pada waktu itu. Ya, dari kerajaannya itu datang ke Mekah ya untuk mengklarifikasi benar nggak ada seorang nabi gitu. Setelah itu ketemu di jalan dengan Abu Jahal gitu. Dengan Abu Jahal. Ditanyainlah sama Raja Habib itu, apakah di daerahmu ini ada nabi terakhir? Ah, itu cuma nabi ngaku-ngaku saja. Dia bukan nabi. Sekarang gini kata Raja Habib, kalau memang dia nabi, harusnya dia punya mujizat dong. Benar juga kata Abu Jahal. Benar katamu itu kan? Benar kata Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal dipertemukan oleh Raja Habib itu, ya, oleh Raja Habib itu, Raja Habib ngomong, kalau dia nabi itu harus punya mujizat. Ya sudah, saya temukan dengan Muhammad katanya. Temukan dengan Muhammad. Ini kesempatan lah kata Abu Jahal kan untuk mempermalukan ya, untuk mempermalukan Muhammad di depan orang-orang gitu. Nah, ketika Raja Habib itu dipertemukan, kalau memang engkau seorang nabi, coba ambil bulan ya, ambil bulan lalu belah bulan itu. Bisa nggak gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW itu sholat 2 rakaat, datanglah malaikat Jibril. Sesungguhnya ya Muhammad, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah akan menghibur dirimu. Kan seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW itu mengarahkan tangannya itu ke bulan. Ke bulan, lalu bulan itu satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan itu jauh. Dan bulan itu memang terbelah dan disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu. Disaksikan beneran. Dan kalau kita baca orang-orang yang benci Islam itu katanya itu cuma khayalan Muhammad dan segala macam itu. Tapi memang pada waktu itu disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya bulan itu memang terbelah. Ya. Nah, ketika bulan sudah terbelah, disatukan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan baca literaturnya yang lebih lengkap ya. Saya cuma sepil sedikit saja. Ketika bulan itu sudah dibelah, lalu disatukan oleh Nabi Muhammad SAW, Raja Habib itu mengatakan, Ashhadu alla ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lalu di apa ya? Kayak diintimidasi lah oleh Abu Jahal. Gitu. Baru lihat kayak itu kan cuma sihir. Kalau Abu Jahal kan itu cuma sihir. Itu cuma mata kita yang ditipu katanya. Itu cuma mata kita saja yang ditipu. Dia itu raja sihir katanya. Padahal sudah sangat jelas nampak gitu di depan mata mata mereka itu ya. Bahwasanya eh, bahwasanya bulan itu memang terbelah. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu bahkan diabadikan di dalam Al-Quran itu di surat Al-Qamar ya, kalau nggak salah di surat Al-Qamar itu di ayat 1 dan ayat 2 itu dikatakan ya ketika bulan itu dihadapkan kepada mereka, ya bulan itu terbelah, maka mereka mengatakan itulah sihir yang nyata. Kata Allah mengatakan di surat Al-Qamar. Itu cuma sihir yang nyata dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Padahal sudah nampak, itu saking jahiliyahnya ya pada waktu itu. Orang-orang kafir ya, jahiliyah pada waktu itu menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Bagaimana di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu kan seolah-olah
ada orang nikah dini itu menjadi aib gitu ya. Bahkan bahkan pemerintah saja membuat undang-undang nggak boleh nikah dini gitu ya. Atau pencegahan nggak boleh nikah dini gitu. Baik kan, di zaman pra-Islam, di zaman itu, menikah di bawah umur, anak-anak itu 9 tahun, perempuan 9 tahun itu biasa. Gitu. Dan itu biasa, di dalam Islam pun tidak dilarang. Gitu. Di zaman itu. Itulah kenapa Ibunda Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah di literatur. Silakan baca, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. 9 tahun. Dan 9 tahun pada waktu itu ya boleh-boleh saja. Karena ukurannya itu kan sudah balik atau belum. Dan anak-anak 9 tahun pada waktu itu boleh menikah. Nah, untuk membantahnya gimana? Seolah menikah umur di bawah umur ya, itu seolah menjadi aib. Enggak. Di zaman itu Rasulullah menikahi Ibunda Siti Aisyah itu 9 tahun. Sekalipun Rasulullah menikahi Ibunda Siti Aisyah di bawah umur dalam konteks sekarang, pernah nggak antum saksikan seorang Abu Jahal, seorang Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, yang notabene mereka itu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengeluarkan fitnah Rasulullah itu seorang penyihir, Rasulullah itu penipu, Rasulullah itu adalah seseorang yang apa namanya majnun, orang gila dan segala macamnya. Sekian banyak musuh-musuh Islam memberikan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan cari di literatur. Pernah nggak semua orang yang benci Nabi Muhammad di zaman itu mengatakan Rasulullah itu pedofil? Nggak pernah. Silakan antum cari literaturnya di mana. Statement dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu nggak pernah mengatakan Rasulullah itu pedofil. Kenapa di zaman itu memang itu sudah biasa gitu. Menikah umur anak-anak 9 tahun, wanita 9 tahun itu sudah biasa. Itulah kenapa orang-orang yang benci dengan Nabi nggak pernah menjuluki Nabi itu seorang yang pedofil. Gitu. Bahkan Rasulullah punya anak ya, itu umur 9 tahun juga dinikahkan oleh anaknya Abu Lahab. Walaupun akhirnya cerai kan. Akhirnya cerai. Nah, itu yang terjadi ya. Tambah sedikit. Jadi di pra-Islam memang eh, ada apa ya? Ada perbuatan seperti itu, ada kebiasaan seperti itu dan di dalam Islam itu ya nggak dilarang, tetap dilanjutkan. Sama dulu di zaman sebelum ada Islam itu, kalau orang tawaf di Ka'bah itu kan mereka nggak pakai baju. Tawaf di Ka'bah itu mereka nggak pakai baju, mereka nggak pakai pakaian gitu, mereka telanjang. Dan itu tawafnya tetap boleh, tetapi nutup auratnya harus dilaksanakan kalau sekarang. Kalau dulu kan seperti itu, hanya siul-siul, ya, ibadahnya itu siul-siul. Nah, itu yang terjadi di zaman sebelum turunnya Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW itu hadir, maka merubah semua situasi yang dulu jahiliyah, yang dulu nggak ada moral, yang dulu menjadi sesuatu yang sangat-sangat rusak, seperti orang minum khamar. Bayangkan, ketika Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya ayat tentang khamar itu turun, ya. Orang-orang pada waktu itu rame-rame membuang khamar di jalanan. Di riwayat yang lain dikatakan itu sampai semata kaki, bayangkan. Ditumpahi semua di tandon-tandon rumah kalau sekarang itu semuanya isinya khamar. Di jalan-jalanan itu sampai banjir semata kaki, saking banyaknya orang-orang itu khamar. Memang kebiasaan minum khamar itu di zaman itu sudah biasa. Jadi kalau nongkrongnya sekarang itu ya kalah sama orang terdahulu. Khamrnya itu udah biasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika Rasulullah datang, itu mengubah semua. Ya, mengubah semua. Nah, apa yang ditinggalkan Rasulullah, jejak apa yang ditinggalkan Rasulullah untuk sejarah dunia, yang pertama itu, atau yang mungkin yang kita bahas sekarang itu adalah, poin sekarang itu adalah Islam. Yang pertama, bukan Islam, Al-Quran. Gitu. Jadi turunnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Rasulullah SAW itu menjadi seorang nabi untuk mengubah dunia, itu tentulah harus punya buku panduan. Ya. Punya buku panduan, punya sandaran yang jelas, yaitu apa? Al-Quran. Walaupun dulu belum dibukukan ya, tapi maksudnya itu adalah punya panduan atau punya rujukan yang jelas, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turunnya Al-Quran. Nah, kita ketahui bersama Al-Quran itu adalah fungsinya apa? Ada yang tahu Al-Quran itu fungsinya apa?
Silakan jawab di kolom komen atau langsung silakan. Tujuan Al-Quran itu apa? Ya, sebagai pedoman hidup. Ada lagi? Mengatur kehidupan manusia. Ya, Masya Allah. Ada lagi? Biar interaksi ya, biar nggak ngantuk. Dikasih PR, kasih pertanyaan. Memberi kabar bahagia dan peringatan. Masya Allah. Ada lagi? Petunjuk. Wah, Masya Allah. Ya. Ada lagi? Arah. Oh, Masya Allah. Arah. Arah kemana nih? Semacam undang-undang. Masya Allah. Ini jawabannya bagus-bagus semua nih. Bagus-bagus semua. Ya. Jadi kalau Allah memberitahukan kita di dalam Al-Quran, itu jelas di surat Al-Baqarah itu, Al-Quran itu tujuannya adalah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Gitu. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Gitu. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati, penjelas bagi manusia. Petunjuk dan penjelas bagi seluruh manusia, lalu sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itu Al-Quran. Gitu. Kan sering saya jelaskan ya, bagaimana kalau kehidupan manusia, tolak ukur baik dan benarnya itu dari akal manusia, itu tentulah akan bertentangan dengan manusia yang lain. Itulah kenapa pentingnya Al-Quran itu, pentingnya petunjuk Allah, pentingnya syariat-syariat Allah kepada kita semua. Gitu. Jadi Al-Quran itu adalah huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Misalkan membunuh. Membunuh itu baik atau buruk? Membunuh itu kan belum bisa dihukumi, ya. Masih bebas nilai membunuh itu. Membunuh itu bebas nilai. Tapi ketika dalam Islam, orang berjihad itu pasti membunuh. Tapi membunuhnya berpahala. Kenapa? Sesuai dengan Islam. Itu. Membunuhnya orang berjihad. Itu pasti membunuh. Kayak bohong. Bohong itu kan bebas nilai. Bohong itu belum bisa dihukumi. Karena sandarannya belum jelas. Ketika bohong itu sudah ada sandarannya untuk menyelamatkan muslim satu dengan yang lainnya, itu boleh. Misalkan Mas Praka nih, ya, Mas Praka dikejar-kejar orang, misalnya, bawa parang, berlari Mas Praka, tolong, 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 orang itu ngejar kan, pakai parang, pakai samurai. Ternyata Mas Mas Praka masuk ke rumahnya si ini misalkan, si Bayu misalkan, rumah Bayu misalkan, ditutup. Sudah, singitan di rumahku, Be. Sembunyi di rumahku, Be. Kata Bayu kan. Lalu setelah itu, orang yang ngejar tadi nanya, Bayu, lihat Parka nggak tadi? Oh, tadi pergi ke sana. Gitu kan. Bohong nggak itu? Bohong. Tapi bohongnya boleh nggak? Boleh. Karena untuk menyelamatkan orang lain. Atau untuk mendamaikan orang lain. Itu boleh. Ya, misalkan Mas Praka sama Bayu ini kelas nih. Kelas ya. Ada selisih paham lah. Nanti saya datang misalkan. Mas Praka, kemarin saya ketemu Bayu, ngajak Mas Praka makan bakso di bakso kartel. Nah, misalkan kan gitu kan, di bakso kartel. Padahal Bayu nggak ngomong gitu. Lalu saya ketemu Bayu, kemarin saya ketemu Praka juga, ketemu Praka katanya. Diajaki Mas Bayu untuk ikut makan di bakso kartel. Padahal saya bohong, sama Bayu saya bohong, sama Mas Praka saya bohong. Gitu. Tapi ke baksonya sama-sama bener. Gitu. Saya yang bayarin. Nanti bolehlah Mas Praka yang bayarin lah sekali-sekali. Gitu. Bohongnya itu boleh karena cuma disandarkan kepada Al-Qur'an. Jadi memang ketika salah dan benar itu ditunjukkan kepada Al-Qur'an itu sudah jelas. Nggak ada yang namanya abu-abu, ya. Nggak ada yang namanya itu apa namanya tidak jelas atau ambigu. Semuanya pasti jelas. Nah, turunnya Al-Qur'an itu juga mengubah cara beribadah di zaman dulu. Kalau zaman dulu itu orangnya sukanya tepuk-tepuk, siul-siul. Maka di Al-Quran dikatakan ya sholat gitu. Jadi disuruh sholatnya itu di fajar ketika matahari sudah di pertengahan gitu ya.
condong sedikit, lalu di tenggelamnya matahari di waktu maghrib dan segala macam. Itu mengubah cara ibadah di zaman itu. Nah, lalu mengubah aspek-aspek tentang akhlak itu Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jejak sampai sekarang pun masih ada, ya, yaitu Al-Quranul Karim sebagai pembeda. Bagaimana akhlak-akhlak orang terdahulu, ya. Antum bisa bayangin nggak sih bagaimana keadaan Umar bin Al-Khattab dulu, ya, rusaknya seperti apa di lingkungan yang seperti itu, bayangkan. Wajar kalau dia jadi orang yang sangar kan, orang yang sangar di zaman itu. Karena memang kehidupan jahiliyah itu seperti itu. Gitu. Nah, ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW, turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu untuk membangun peradaban. Bagaimana sistem ekonomi di waktu itu pakai ribawi, bahkan Rasulullah mengharamkan itu. Allah mengharamkan itu lewat Al-Quran. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, itu salah satu bagaimana Al-Quran itu membangun peradaban Islam. Lalu menentang-nentang orang kafir. Orang kafir itu semuanya ditentang. Bahkan yang paling nampak itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 23 itu kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi itu yang sangat-sangat jelas. Itu menantang semua. Orang kafir, orang-orang pada waktu itu ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bahkan kata Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Jadi ketika kalian masih meragukan, kalau kalian masih meragukan dengan apa yang diturunkan oleh hamba kami Muhammad, faktu bisurati mim misli, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan carilah penolong-penolong selain aku, kata Allah, kalau memang kalian orang yang shadiq, orang yang benar. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalian tidak akan pernah mampu dan sampai kapanpun tidak akan pernah mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya. Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, untuk membangun peradaban, untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, dan untuk menentang orang-orang kafir. Kalau sudah jelas di depan mata mereka dan mereka masih tidak beriman kepada Allah, ternyata benar, memang mereka itu orang yang jahil, orang yang sombong, orang yang bodoh, dan orang-orang yang memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita singkat saja, ketika Rasulullah mempunyai Al-Quran, ya, sebagai pegangan dalam hidup, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah modal awal Rasulullah SAW itu membangun peradaban. Dimulai dari bagaimana Rasulullah SAW itu mendakwai orang-orang Mekah 13 tahun, ya. 13 tahun tidak berhasil. Kita singkat saja. Lalu ketika itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika dari Mekah ke Madinah, ya, Rasulullah SAW itu dalam rangka untuk apa? Untuk membangun peradaban Islam, untuk membangun sesuatu, ya, yang bagaimana ketika Rasulullah SAW itu kekuasaan itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini titik awal, ya, untuk melanjutkan materi di pekan depan, gitu. Jadi Rasulullah diserai kekuasaan oleh Sa'ad bin Mu'az, ya. Di saat Sa'ad bin Mu'az itu didakwai oleh Musa bin Umair, lalu kekuasaan itu diserahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mungkin pekan depan akan kita sambung dari fase itu, ya. Nanti ketika Rasulullah bagaimana mengubah dunia, bagaimana dunia ini berubah ketika Islam itu datang dan semacamnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit, ya, untuk mengantar di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukron jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Wan, ini ya lagi hujan di sini. Jadi Oh, suaranya agak hujan. hujan kalau sini. Oh, di Di sini sana nggak enggak, hujan? Bang? Enggak. Nggak ya? Oke. Oke, teman-teman, itu tadi pemateri dari pemateri kita yaitu Ustaz Masyuri Abu Zaki yang materinya sangat, ya, kalau bicara tentang sejarah Rasulullah itu seru banget gitu ya. Oke, kita buka untuk pertanyaan. Nah, ini langsung ada nanya nih. Oke, Mbak Yulianti, mungkin boleh silakan Mbak Yulianti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang keadaan wanita sebelum Islam datang, Kak. Nah, di negara Yunani kan Islam, di negara Yunani kan wanita dijadiin sebagai budak.
barang dagangan atau godaan setan. Wanita sering dilecehkan ataupun diejek, sampai-sampai muncul anggapan bahwa wanita adalah najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Beda lagi sama orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi sering menyiksa wanita sedemikian keji. Seringkali orang-orang Romawi itu suka menuangkan minyak panas di atas tubuh seorang wanita yang sebelumnya telah diikat pada tiang, atau bahkan wanita juga atau bahkan orang-orang Romawi suka mengikat wanita pada kuda yang telah dikencang hingga wanita tersebut mati. Terus beda lagi sama bangsa Arab jahiliyah, Kak. Seorang wanita dapat diceraikan oleh suaminya, dirujuk kembali, diceraikan lagi, dan dirujuk lagi sesuka hati suaminya tanpa batasan apapun. Bahkan mereka bebas dipoligami dengan sebanyak apapun tanpa boleh protes. Jika suami mereka meninggal, hak sang wanita akan jatuh kepada anak paling tua, sekalipun bukan anak kandungnya. Si anak bebas ingin menikahi ibu tirinya atau menikahkan ibunya dengan siapa saja. Wanita wanita Arab bahkan bebas diserahkan pada lelaki siapa saja untuk digauli agar memiliki keturunan. Setelah hamil, barulah suaminya mengambil istrinya tersebut. Juga orang Arab dahulu sering melakukan judi dengan mempertaruhkan harta dan istrinya. Jika ia kalah, ia akan duduk merenung sambil menatap istri, dan seluruh hartanya jatuh ke tangan orang lain. Apabila seorang suami meninggal dunia, sang istri wajib mengurung diri selama setahun penuh dalam ruangan yang sempit, pengap, dan gelap. Nah, setelah Islam datang, status wanita eh, setelah Islam datang, Islam itu mengangkat wanita gitu tuh, Ustaz. Islam telah mengangkat status wanita dari bawah bumi ke derajat yang sangat tinggi, sehingga surga terletak di telapak kakinya. Dulu tuh kondisi pada masa lalu tuh sangat memprihatinkan. Perlakuan diskriminatif dan kekejian itu hilang lenyap bagaikan dahaga dahaga air yang tersapu oleh bagaikan dahaga yang tersapu air di tenggorokan. Kehadiran Islam bagaikan hujan di tengah kemarau panjang. Wanita kini ditempatkan sejajar dengan laki-laki, sama-sama boleh mengerjakan amalan soleh. Keadilan ditegakkan, air mata dan trauma wanita di masa lalu terhapuskan oleh Islam gitu kan. Terus penderitaan muslimah lenyap tergantikan dengan kedudukan dan kemuliaan. Kedudukan wanita ditinggikan, bukan lagi berstatus budak, namun ratu dalam sebuah istana. Kita diangkat dari ceburan got kehinaan menuju singgasana kemuliaan. Tapi ada kalanya sebersit perasaan kita untuk memamerkan rambut kita yang biasa orang-orang sebut sebagai mahkota, juga keinginan kita untuk memakai wangi-wangian dan lain-lain gitu, Kak. Tidak boleh eyelash atau memasang bulu mata palsu atau mewarnai rambut dengan warna hitam, terus harus memakai jilbab. Itu tuh gimana cara ngilangin perasaan itu, Kak? Semua kan udah diatur di dalam Islam untuk eh, kebaikan kita juga sebagai wanita. Tapi kita tuh ada perasaan kadang pengen kayak mempercantik diri, kayak pakai-pakai parfum, tapi kayak nggak dibolehin gitu. Itu buat ngilangin perasaan kayak gitu, itu gimana ya, Kak? Kasih Kak. Langsung ya? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Oh, Ampun. oh, boleh langsung ya. Ya, benar itu tadi yang disampaikan oleh Ukhti barusan. Itulah kenapa saya hanya sepil sedikit-sedikit ya bagaimana dulu Islam itu kan menjadikan wanita itu tidak berharga di mata seorang laki-laki gitu. Jadi
dalam kehidupan di zaman dulu itu Islam itu memang menganggap wanita itu sebagai pemuas nafsu gitu. Karena tadi saya katakan sampai anak tiri pun boleh menikahi ibu tiri. Misalkan si ayah itu punya istri 10, ya nanti kalau ayah meninggal boleh dinikahi sama sama si anak itu. Benar tadi yang saya sampaikan. Yang disampaikan oleh Ukti juga benar. Gitu. Lalu juga seorang wanita di zaman itu kan menjadi budak saja. Itulah kenapa saya tadi katakan hanya suan masak, macak dan mana. Itu kan masak, macak dan mana. Nah, ini tuh kehidupan wanita pada waktu itu. Gitu. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya tentang bagaimana ketika Islam dan tanda kutip kesetaraan ya. Kesetaraan dalam artian dalam Islam itu bukan terus pekerjaan laki-laki boleh dikerjakan oleh wanita, itu enggak seperti itu. Ya. Di dalam Islam itu yang diperbolehkan itu adil. Gitu. Jadi wanita itu disuruh menjadi adil, bukan menjadi apa namanya, bukan menjadi sesuatu yang setara gitu. Jadi misalkan di dalam Islam memilih menjadi pemimpin wanita nggak boleh dalam Islam. Misalkan menjadi seorang khalifah ya, jadi seorang penguasa itu nggak boleh dalam Islam. Tetap dibatasi seperti itu. Ada perbatasan. Bolehnya adalah adil. Tapi untuk perkara mencari ilmu, perkara ibadah-ibadah yang lain boleh gitu. Itulah kenapa sampai wanita itu eh, sholat sedangkan sudah sering ya. Tambahan ya, pertanyaan tambahan. Ya, bagaimana menghilangkan sikap misalkan seorang wanita itu untuk biasa berhias, lalu dalam Islam itu tidak boleh. Boleh kok berhias. Dalam Islam itu boleh berhias. Gitu. Di dalam rumah, gitu ya. Boleh berhias untuk suaminya. Misalkan mau pakai bulu mata silakan, ya. Mau pakai wangi-wangian silakan. Bahkan mau buka aurat pun silakan. Tapi ketika dia masih di rumah atau di depan si suaminya, itu nggak masalah. Tapi ketika si wanita itu keluar rumah, dia yang nggak boleh itu tabarruj. Ya. Tabarruj itu menarik perhatian orang lain, gitu ya. Misalkan dia sudah nutup syar'i itu, nggak pakai bedak tuh, misalkan dia ya apa adanya, tapi dia joget-joget, itu tabarruj juga namanya, gitu kan? Itu tabarruj ya, apa ya, membolehkan si pasangan atau lawan jenis itu untuk memperhatikan dia. Itu tabarruj. Misalkan kita udah nggak pakai bulu mata nih, nggak pakai bedak nih, nggak pakai lipstik yang berlebihan misalkan, dan pakaian kita syar'i, bahkan mungkin bercadar, tapi dia joget-joget di depan kamera, itu namanya tabarruj, ya, menarik perhatian, itu nggak boleh. Jadi untuk menghilangkan rasa itu ya coba di sedikit demi sedikit ya dicoba dulu ya. Bagaimana supaya kita menghilangkan kebiasaan itu. Saya meyakini ya, ciptaan Allah yang paling cantik itu ya, ciptaan Allah yang paling indah itu satu, wanita. Benar nggak Mas Praka? Benar Betul ya? Ustaz, betul. Betul. Betul ya? Jadi ciptaan Allah yang paling indah itu adalah wanita. Bagi kaum laki-laki itu ciptaan Allah yang paling indah itu wanita. Itulah kenapa Allah menyediakan wanita di surga, bayangkan. Ya. Apa yang ada di dunia ini nggak semuanya disediakan nanti apa namanya, nggak pernah dimention oleh Allah nanti punya ini selain yang ada di Al-Quran. Tapi wanita bidadari itu masya Allah ya, itu pasti apa namanya eh, diberikan ya, karena wanita itu ciptaan Allah yang paling indah ya. Itu luar biasa, insya Allah. Misalkan pakai bedak-bedak, selama itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan, tidak masalah. Misalkan kelihatan mukanya pucat, misalkan mukanya pucat keluar itu nanti. Ya, bagaimana supaya mukanya fresh saja, gitu. Mukanya fresh saja. Tapi kan kecantikan seorang wanita itu kan dari dalam. Cie, cie. Ya, ketika akhlaknya baik, ya, dia eh, kelakuannya itu akhlaknya baik, insya Allah dia menjadi wanita yang cantik. Tapi ingat ya, eh, perlu dicatat ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ketika kita meninggalkan sesuatu itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah Allah akan ganti. Sekarang mau tanya, tujuan kita pakai bulu mata, pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai pipinya pakai merah-merah itu biar apa? Biar ngapa? Apakah biar dipandang lawan jenis cantik dan segala macam?
biar cantik. Biar cantik. Kalau tujuannya cuma biar cantik, tadi saya katakan semua wanita itu cantik. Tanpa harus pakai bulu mata, tanpa harus pakai lipstik yang berlebihan, tanpa harus pakai merah-merah di pipi. Wanita itu cantik. Gitu. Hanya sekedarnya saja itu boleh. Bulu mata natural kurang lentik. Pakai sapu hijau itu dipotong tempelin di sini nih. Sapu hijau. Biar makin lentik ya. Gitu. Semua laki-laki itu melihat wanita itu cantik. Insya Allah. Tanpa harus berlebihan. Terlalu lentik. Bulu mata anti badai. Ya, ya, ya. Nanti silakanlah. Nanti ada satu kitab, ya, satu kitab, ya, satu kitab. Pakai parfum itu boleh. Yang penting jangan mencolok. Yang penting jangan mencolok. Ketika dia mencolok, maka itu tabarruj. Misalkan supaya baju nggak ini, baju nggak busuk, misal baju nggak bau busuk, silakan pakai wangi-wangi. Dan yang paling aman itu wangi-wanginya mampu pewangi doni, ya, molto. Itu kan dia nggak busuk. Gitu. Wah, besok cari parfum yang parfumnya itu baunya bau doni sama bau molto. Itu lebih aman kayaknya sih. Biar nggak tabarruj. Di boykot. Maksudnya contoh lah gitu. Nggak juga pakai itu gitu loh. Gitu. Itu contoh saja. Ya sudah pakai sabun kompas kalau mau. Di tempat saya nggak di boykot. Ada di pabrik sabun kompas. Ada lagi? Oke, Kasar. oke, oke. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Yulianti ya. Semoga terjawab buat Mbak Yulianti. Ini kayaknya agak banyak pertanyaan. Mungkin untuk eh, nanya lagi nanti ya Mbak Yulianti. Kita coba ke pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Izin untuk membacakan, Ustaz. Ya, silakan. Oke. Oke, ini pertanyaannya kirim pribadi nih, Ustaz. Jadi hanya aku yang bisa lihat ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah Rasulullah memiliki sahabat wanita? Jika ada, siapa siapa sajakah namanya, Ustaz? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Ya, Ini yang keduanya mau disebutin atau nanti? apa tuh? Silakan. Yang kedua. Oke. Kalau nggak bisa untuk PR minggu depan. Oke, yang keduanya, setelah kepergian Rasulullah atau meninggal, apakah para sahabat dan kaum muslimin masih berperang melawan kafir Quraisy, Ustaz? Nah, itu Ustaz pertanyaannya. Hmm. Ketika Nah, apa tadi? ketika Rasulullah sudah meninggal, apakah apa tadi ya? Oke, saya. Setelah kepergian Rasulullah atau meninggal, apakah para sahabat dan kaum muslimin masih berperang melawan kafir Quraisy, Ustaz? Gitu. Masih ada peperangan maksudnya. Ya, Hmm. ya, itu materi minggu depan sudah dipersiapin. Memang sengaja nggak dibuka di sini. Karena itu Wah, satu satu tema di minggu depan udah disiapin. Ya. Nah, tapi menarik ya tentang Sahabiyah itu. Saya mau tanya, Rasulullah pernah ditolak nggak cintanya? Coba Mas Raka jawab. Rasulullah pernah ditolak nggak cintanya? kalau yang saya pernah dengar itu pernah, Ustaz. Pernah ya, Nah, pernah ya. pernah, Ustaz. Sama siapa? Sama siapa? Masih keluarga siapa nama anak oh, ya. Lupa namanya, Ustaz. Ya, sama Ummu Hani ya. Ummu Hani itu anaknya Abi Thalib. Nah, itu salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabiyah. Sahabiyah. Jadi Rasulullah punya eh, sahabat-sahabat wanita, salah satunya Ummu Hani. Bahkan Rasulullah waktu ketika mau Isra Mi'raj itu juga ya di rumahnya Ummu Hani didatangi oleh malaikat itu untuk membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau untuk nama-namanya ya, Insya Allah itu untuk apa namanya untuk materi pekan depan ya, karena itu juga nanti satu satu jalur nanti ya. Jadi bagaimana sahabat-sahabat wanita itu berperan ya untuk melawan atau untuk senantiasa mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu nanti untuk di minggu depan. Insya Allah.
saksi apa kan sudah disepil tuh judulnya ya untuk minggu depan itu apa ya. Nanti kisah-kisah epik Rasulullah dan bagaimana kisah-kisah yang epik-epik itu nanti akan dibahas ke depan. Oke, mungkin itu ya Ustaz. Jadi malam ini khusus untuk pengantar pra sebelum Islam, ya, pra Islam, Arab sebelum Islam dan sampai Rasulullah itu untuk mendapat kekuasaan di Madinah. Oke, oke. Semoga juga yang bertanya ini ikut terus ya. Jadi dia ikut terus mengikuti gitu. Oke, ini Itu ya. salah satu alasannya gitu. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain di grup ini. Mana nih? Oh, ini. Afwan Ustadz izin bertanya. Yang termasuk tabaruj itu apa saja ya Ustadz? Apakah karena niat diri ingin memperlihatkan ke orang lain atau bagaimana Ustadz? Nah, tabaruj. Ya, yang tabarruj itu yang tadi saya katakan berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dan memancing perhatian dari lawan jenis. Itu namanya tabarruj. Dan itu ya belum tentu tabarruj. Tadi saya katakan juga, misalkan dia pakai cadar, dia menutup syar'i, lalu dia joget-joget, itu namanya dikatakan tabarruj juga. Dia memancing perhatian dari kaum kaum laki-laki. Nanti ada satu kitab namanya Nizamul Ijtimai, itu pergaulan dalam dalam Islam. Nanti itu ada bab tersendiri ya tentang tabarruj. Jadi tabarruj itu eh, sesuatu yang berlebihan dan apa namanya memancing atau apa tadi saya katakan memancing dari lawan jenis. Itu tabarruj. Sampai melihat wah cantik ya, masya Allah solehannya ya. Gitu. Oke, itu ya Ustadz terkait dengan tabarus tadi. Oke, semoga siapa yang bertanya? Pak Jihan ya, Pak Jihan yang bertanya, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, masih ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Mungkin boleh satu pertanyaan lagi, kalau boleh. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti insya Allah nanti akan ada agenda lagi yang masih berkaitan dengan materi ini ya. Hah? Oh, episode 2 ya. Oke, oh iya, minta satu dikasih dua ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, tadi satu ada di atas. Bentar ya. Kayaknya ter... saya nggak ketemu. Oke, ini aja. Yang udah bertanya, oke. Assalamualaikum Kak, izin tanya pada Ustadz. Kenapa saat itu Rasulullah pernah meletakkan batu untuk menahan lapar? Ah, ini nggak dibahas, tapi ini pertanyaan dari salah satu peserta nih, Ustadz. Gimana, Ustadz? Kenapa? Ya. Gimana, Ustadz? Nggak masuk ya? Mic-nya belum dibuka, Ustadz. Kurang jelas, diulangi. Oh, ya. Oke. Ada Pertanyaan, komputer. oke. Pertanyaannya tuh terkait dengan eh, kenapa saat itu Rasulullah pernah meletakkan batu untuk menahan lapar? Hmm, gitu toh. Iya, cuman itu. Karena pertanyaannya sekalian jawaban itu kan, kenapa Rasulullah menaruh batu untuk apa tadi? Menahan lapar. Ya batu itu kan untuk menahan lapar gitu. Kalau saya dulu waktu masih kecil, pakai batu itu, ngantongi batu itu kalau kebelet mising. Gitu. Kan gitu kan. Kalau kita pengen buang air besar itu kita harus pakai batu gitu ya. Pakai batu supaya nahan gitu. Nah, jadi maaf ya kata-katanya itu kata-kata Palembang gitu. Jadi memang gitu. Jadi itu pertanyaan sekalian jawaban. Kenapa Rasulullah mengikat batu untuk menahan lapar? Itu banyak alasannya, ya. Atau kenapa nggak minta makanan saja sama Allah sudah pasti dikasih. Itulah kenapa Rasulullah itu lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu.
Jadi kalau Ibunda Siti Maryam, ya, Siti Maryam, ada surat Maryam, ada namanya kaum Nabi Musa. Siti Maryam dan kaum Nabi Musa itu dikasih namanya manna wa salwa. Sedangkan zaman Rasulullah enggak gitu loh. Karena Rasulullah itu menjadi manusia teladan, suri tauladan. Kalau di zaman Siti Maryam itu ya Rasulullah kasih, Allah kasih itu manna wa salwa, buah-buahan di dalam mihrabnya. Lalu kaumnya Nabi Musa itu dikasih manna wa salwa juga kan, manna wa salwa. Apakah Rasulullah ketika minta ya dikasih? Ya dikasih. Rasulullah aja bisa keluar susu dari jari-jari, bayangkan. Ya, dari jari-jari bisa keluar air, bisa keluar susu. Apakah Rasulullah nggak ini? Nggak bisa seperti itu minta sama Allah. Pasti dikasih sama Allah itu. Tapi Rasulullah melakukan hal seperti itu tuh untuk menjadi contoh, untuk menjadi ibroh. Bahwasanya segala sesuatu yang menimpa, ya, tidak berfoya-foya, sederhana. Ya, Rasulullah itu memang menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik, ya. Kenapa? Karena beliau seorang manusia, tentulah kita sebagai seorang manusia juga bisa mencontoh itu. Semua keadaan yang sedang menimpa kita itu, ya, kita kembalikan lagi bagaimana Rasulullah menyikapinya. Rasulullah ketika menggali perang Khandaq, ya, perang Khandaq, Rasulullah itu kan menggali paret, itu Rasulullah juga kan mengikat batu gitu. Para sahabat itu kan begitu dibuka perutnya itu batunya satu, begitu Rasulullah dibuka itu batunya tiga, gitu kan? Ya memang untuk menahan lapar itu. Jadi supaya sugestinya itu berpindah. Oh mikiri batu aja kan, mikiri batu, mikiri batu. Enggak itu intermezzo aja, intermezzo. Jadi gitu ya. Jadi misalkan Rasulullah minta sama Allah ya dikasih. Selalu dikasih. Tapi Rasulullah itu suri tauladan supaya kita bisa mencontoh beliau dalam setiap keadaan itu Rasulullah melakukan yang terbaik dan bisa dicontoh oleh kaumnya. Allah alam bisa. Oke, semoga terjawab yang pertanyaannya. Oke, tadi saya bilang ini pertanyaan terakhir, tapi ini kayaknya pertanyaan lanjutan dari yang terkait dengan tabarus tadi nih, Ustaz. Jika kita tidak berniat nih, Ustaz, bertabarut, tapi lawan lawan jenis memandangnya berbeda, bagaimana tuh, Ustaz? Hmm. Itu urusan beda. Ya tabarus itu kan gini ya, tabarus itu sengaja memperlihatkan perhiasan gitu loh. Nah, perhiasan itu yang mana saja? Yang dianggap perhiasan itu kan barang berharga bagi wanita. Apa saja? Ya silakan dipikir sendiri. Yang mana itu? Perhiasannya itu kan? Gitu. Nah, terlebih nanti ada laki-laki yang tetap memandang penuh nafsu dan segala macam, itu bukan urusan kita. Gitu. Itu bukan urusan si ahwat tadi. Itu urusan si laki-laki. Kenapa tidak menundukkan pandangan? Kan gitu. Nah, kan perintahnya ini jelas. Si wanita suruh menutup aurat dan tidak bertabarut, si laki-laki untuk menundukkan pandangan. Gitu. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas ya. Kenapa wanita itu eh, cadar itu hukumnya apa dan segala macam ya. Kalau yang sudah pernah ikut kajian Ustadz Mahmud mungkin sudah pernah dibahas lah gitu kan. Kalau sedang yang pernah gitu ya. Bagaimana wanita itu wajib nggak pakai cadar segala macam. Yang wajib itu apa sih dan segala macam. Jadi tabarruj itu memang intinya itu tidak boleh menampakkan perhiasan. Itu aja. Misalkan kita pakai cadar nih, pakai syar'i nih. Ada nggak waktu kita joget-joget perhiasan kita kelihatan? Kan gitu. Nah, itu masih masih tergolong tabarruj. Misalkan laki-laki kita udah menjaga sepenuh rasa kita atau semampu kita untuk supaya kita nggak berdandan yang berlebihan, kita sudah nutup syar'i, lalu laki-laki masih melihat, ya itu urusan laki-laki. Karena memang Rasulullah ketika melihat sahabat, ya berjalan dengan sahabat, ada seorang sahabat melihat wanita yang disuruh malingkan wajahnya si wanita apa sih laki-laki coba? Si laki-laki, Rasulullah itu langsung suruh melepaskan si laki-laki tadi. Kata Rasulullah, ya, yang pertama tadi itu rezeki dari Allah, yang kedua itu nggak boleh setan yang kedua itu kan. Itu nggak boleh. Rasulullah waktu pakai onta itu kan. Itu di kitab Nizamul Istima itu nanti dibahas. Jadi intinya tuh nggak boleh memperlihatkan perhiasan. Nah, kalau si uktinya sudah sebisa mungkin tidak memperlihatkan perhiasan-perhiasannya, lalu ada seorang laki-laki masih melihat dengan penuh syahwat, nah itu
sudah bukan urusan si akhwat lagi. Itu Allah nanti yang akan menilai. Allah besok. Oke, oke, oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya ya. Oke, untuk sesi tanya jawab atau Q&A kita cukupkan ya untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan ataupun closing statement dari Ustadz sebelum menutup segmen kita pada malam hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, yang pertama adalah pesan buat teman-teman supaya pekan depan hadir kembali. Itu yang pertama ya, supaya pekan depan hadir kembali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, insya Allah eh, pekan depan itu nanti akan dijawab. Dan insya Allah ini untuk seri yang kedua ini kan lebih menyeluruh ya. Kalau tadi hanya pengantar saja, ya materi pengantar. Insya Allah ke depan besok lebih menyeluruh. Jadi jangan terlewatkan. Ya. Harus datang lagi ya, insya Allah. Dan berikutnya yang kedua adalah eh, bukti cinta kita. Ya, pekan depan masih saya di hari sama hari Rabu, insya Allah. Itu bocoran sedikit ya. Boleh nggak sih dibocorin? Boleh. Gitu. Ya, jadi ketika status kita menjadi seorang Muslim, terlebih kita menjadi seorang pembelajar, maka pelajaran yang paling pokok dan yang paling harus kita miliki adalah pelajaran tentang bagaimana eh, saya mau nanti ke baca undang-undang, udah mau libet. Saya juga belibet bacanya gitu. Nah, jadi yang paling pokok dan paling penting itulah belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian Rasulullah, tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa-apa yang disentuhkan oleh Rasulullah, dan tentang apa-apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu pesan dari saya ya. Untuk kedepannya, insya Allah kita bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukron jaza. Oke, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materinya, atas waktunya yang telah menemani kami ya, member Hike Indonesia ya pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan Ustadz masih tetap stay ya. Teman-teman jangan lupa hadir untuk pekan depan. Tadi udah spill loh. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir untuk segmentasi cerita sahabat ya pada malam hari ini. Kita tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga Oke, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Praka Suta atau Hyung Praka pamit undur diri. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.